Rasul, kalau seandainya di tangan kamu ada satu butir kurma dan itu sudah akhir menjelang daripada ajalmu, maka tanamkan itu buat kebaikan. Jadi artinya apa? Sampai maut dan ruh pun dicabut oleh Allah dari badan kita sebagai amanah, kita masih punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Sab'an tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk pertama kali, itu pun karena Allah memanggilnya. Sab'an tidak bersama-sama sholat subuh berjamaah pertama kali ditinggalkan oleh dia, itu pun karena maut telah menyebutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah mushola Riyadul Husna khusus jamaah sholat subuh dan juga jamaah baca subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di tengah-tengah waktu yang diberikan Allah untuk hidup di dunia ini masih ada kesempatan yang kita manfaatkan untuk memenuhi dan juga melaksanakan perintah Allah, yaitu menjalankan sholat subuh. Mudah-mudahan rasa keimanan kita, rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kita perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya yang memang sangat kita harapkan, syafaatnya yang sangat kita butuhkan diberikan kepada kita ketika nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian subuh ini saya sedikit mengingatkan tentang penyesalan bagi orang yang meninggalkan perintah Allah. Kita hidup di dunia ini pada hakikatnya sudah jelas adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kita selalu melaksanakan satu amalan, satu perintah yang telah Allah berikan dengan keikhlasan untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita untuk melaksanakan salat subuh ini kebutuhan kita. Bagi kita untuk melaksanakan wirid zikir itu kebutuhan kita. Ya, kenapa kita butuh
sebagai rangkaian untuk memperbanyak amal kita. Oleh karena itu, ini hal yang perlu kita ingatkan. Dalam Al-Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10, Allah telah mengingatkan kita. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya adakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum maut itu menjemput kamu. Jadi artinya Allah telah mengingatkan kita bahwa salah satu isi yang harus kita kerjakan di dunia ini adalah melaksanakan amal soleh kita, yang salah satu diantaranya adalah berinfak di jalan Allah. Bahkan sampai-sampai Allah menegur kita, wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Jadi kita disuruh berinfak, beramal soleh, memperbanyak bekal, memperbanyak persediaan sebelum roh ini hilang dari tenggorokan kita. Bahkan dalam hadis juga ada pernah dengarkan, untuk melaksanakan amal soleh ini tidak ada batasan. Kata Rasul, kalau seandainya di tangan kamu ada satu butir kurma dan itu sudah akhir menjelang daripada ajalmu, maka tanamkan itu buat kebaikan. Jadi artinya apa? Sampai maut dan ruh pun dicabut oleh Allah dari badan kita sebagai amanah, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang orang sulit untuk melaksanakan ini. Kenapa? Ada berpikir kebaikan buat mereka nggak ada. Padahal dengan contoh sederhana dalam hadisnya Rasulullah mengingatkan sab'un tajri lil abid wa huwa fi qabri. Ada 7 amalan manusia yang akan pahalanya terus mengalir meskipun dia sudah meninggal, meskipun dia sudah nggak ada. Yang salah satu diantaranya adalah membuat kebaikan yang bermanfaat buat masyarakat. Contoh buat sumur dimanfaatkan untuk masyarakat, nah itu kebaikan, pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Kalau di kita kan jarang sumur di luar ya, udah nggak ada. Kalau dulu ada sumur umum yang dimanfaatkan untuk orang siapa juga. Kalau sekarang mah tinggal kita udah nggak ada. Memang seperti itu. Nah kalau kita tidak berbuat baik, tidak berbuat amal soleh, nah ini penyesalan kita. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ketika Allah telah mengakhirkan hidup kita, roh itu sudah Allah angkat dari mulai kaki kita, kemudian ke pusar kita, kemudian ke dada kita, lalu ke tenggorokan kita, lalu Allah ambil. Ini kata ayat Al-Quran, ya Allah, kenapa engkau tidak tangguhkan kematian untukku sebentar saja? Jadi minta sama Allah. Ini penyesalan ayat ini. Untuk apa? Fa'as-sadaqa wa akum minas sholihin. Agar aku berbuat baik, memperbanyak sedekah dan menjadi orang yang soleh. Karena kalau kita ukur secara logika, ini ajal roh udah di leher kita. Kita masih berdoa sama Allah seperti itu, kan sia-sia. Kita minta apa? Tapi memang penyesalan mayit itu begitu. Wa yaqulu rabbil laula akhartani ija ajalin qarib fa asadaqa wa kum minas sholihin. Tapi kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan ijaja ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan aku mundurkan waktu yang telah engkau batasi di dunia ini, karena aku lebih mengetahui terhadap apa-apa yang telah engkau lakukan. Makanya mari dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ini kita memperbanyak amal kita mumpung masih diberi waktu untuk hidup di dunia. Jangankan kita sebagai manusia biasa, ada sahabat Rasul namanya Sab'an radhiyallahu an. Sab'an ini ahli ibadah, ya.
Kebiasaan Sab'an ini adalah selalu mengikuti sholat subuh, dan sholat subuh yang dikerjakan oleh Sab'an ini selalu bersama Rasulullah, lalu hadir di masjid Rasulullah, tidak pernah luput dan tidak pernah satupun waktu ditinggalkan. Dan kebiasaan Sab'an radhiyallahu an ini ketika sholat subuh paling cepat itu dia 1 jam sebelum sholat subuh sudah ada di masjid. Jadi kalau subuh sekarang jam 4:38, maka jam 3:38 dia sudah ada di masjid. Kalau kita nggak ada ya, belum ada, kan belum nyampe. Kebiasaannya apa? Duduk, masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, lalu diambil itikaf dan duduk di paling pojok di pinggir bagian dalam masjid itu, dan selalu beritikaf sampai menunggu waktu datangnya sholat subuh. Kenapa dilakukan itu? Supaya tidak mengganggu orang yang ingin datang ke masjid. Suatu hari Sab'an tidak kelihatan dalam waktu melaksanakan sholat subuh. Ini luar biasanya. Ketika iqamah sudah dijalankan, ternyata Sab'an juga tidak berkunjung datang. Kata Rasul, wahai sahabatku, kita tunda sebentar sholat subuh kita tunggu sahabat kita Sab'an radhiyallahu anhu. Bayangkan, orang sehebat luar biasanya Rasulullah mau menunggu sahabat yang biasa datang sholat berjamaah. Ditunggu tuh berapa saat, tapi berapa saat kemudian gak datang. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini waktu subuh semakin siang, kita khawatir tertinggal dalam melaksanakan sholat subuh. Bagaimana kalau kita sholat subuh saja dulu sampai kita mencari informasi tentang Sab'an radhiyallahu anhu? Iya, kata Rasul, sholat subuh. Masya Allah, luar biasa. Ditunggu Rasul untuk melaksanakan sholat. Oh, kita makan nggak sama situ ilmu kita ya, belum nyampe. Ketika selesai sholat beres, Rasul nanya, di antara teman-teman sahabatku ini ada yang tahu rumah Sab'an? Ada yang tahu Sab'an kenapa hari ini nggak sholat id berjamaah? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku tahu rumah Sab'an, tapi kita tidak tahu kenapa Sab'an hari ini tidak hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau gitu mari kita sama-sama ikut. Nah, akhirnya Rasul beberapa orang sahabat itu berkunjung ke rumah Sab'an radhiyallahu anhu. Dan perlu kita ketahui, antara Masjid Nabawi dengan rumah Sab'an ini ditempuh perjalanan selama 3 km. 3 km, jauh nggak itu? Jadi luar biasa. Jalan kaki Rasul. Pas sampai di rumahnya, ucapkan kepada Rasul, Assalamualaikum. Lalu muncul seorang wanita yang ternyata adalah istri Sab'an. Wahai ibu, saya ingin cari tahu kenapa Sab'an hari ini tidak hadir untuk sholat subuh bersama kami. Kata istrinya, mohon maaf wahai Rasulullah, Sab'an hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'an tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah untuk pertama kali, itu pun karena Allah memanggilnya. Sab'an tidak bersama-sama sholat subuh berjamaah pertama kali ditinggalkan oleh dia, itu pun karena maut telah menyebutnya. Kalau kita berapa kali tidak melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, masya Allah. Maka Rasul mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu istri Sab'an bertanya, ya Rasulullah, mohon maaf saya ingin bertanya, apa yang diucapkan Sab'an suamiku ketika akan meninggal dunia? Saya tidak tahu maksudnya, wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasul, Sab'an mengucapkan apa? Kata istrinya, ketika suamiku hendak meninggal dunia, dia mengatakan, kenapa tidak terlalu jauh? Kemudian dia mengatakan, kenapa bukan yang baru? Dan dia mengatakan yang ketiga, kenapa tidak semuanya?
Makanya inilah keutamaan kita ya. Kita kan selalu doa Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Dipermudahkan oleh Allah ketika sakaratul maut. Karena kan orang-orang yang soleh ketika sakaratul maut itu akan datang kepada kita, akan diperlihatkan tempat bagi ruh orang soleh itu. Kalau balasan bagi mereka adalah surga, Allah perlihatkan surga bagi orang yang sedang menjalani sakaratul maut. Makanya tersenyum dia. Apa? Ya Allah, segerakan ruh ini ambil dari badanku dan segerakan aku berikan atas amal soleh yang aku laksanakan atas ridhomu. Jadi pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, Sab'an ini adalah sahabatku yang soleh. Ketika dia meninggal, dia mengucapkan 3 kalimat. Ini artinya yang pertama, kenapa tidak yang paling jauh? Sab'an selalu sholat subuh bersama Rasul, menempuh perjalanan kurang lebih 3 km. Itu dalam keadaan waktu hampir sepertiga bagian malam. Berarti cuacanya kan dingin, gelap, jauh. Nah, atas ibadah yang dilakukan oleh Sab'an untuk bersama-sama sholat subuh bersama Rasul, maka ketika Sab'an meninggal dunia dan ruh itu akan diambil oleh Allah melalui malaikat Israel, Allah perlihatkan balasan atas jerih payahnya dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat subuh. Apa yang diperlihatkan? Surganya Allah. Apa kata Sab'an? Ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan selama ini untuk melaksanakan ibadah sholat subuh dan semata-mata aku kerjakan untuk mencari ridhomu dan ibadahku telah engkau ridhoi sampai engkau perlihatkan balasan surga, maka aku menyesal wahai Allah, kenapa aku tidak sholat di masjid yang paling jauh sehingga aku diberikan surga yang lebih baik lagi. Masya Allah. Tidak kadang-kadang nempel juga enggak datang. Nempel enggak datang, ada lagi. Ya, bukan orang sini, orang jauh. Jadi fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, jadi artinya menyesalnya untuk kebaikan. Kalau bahasa kita mah Masya Allah, kalau datang ke musola itu mendapatkan kebaikan Allah dengan surganya. Kenapa ya dulu waktu di dunia saya tidak sholat subuh di tempat di masjid yang tempatnya paling jauh, sehingga Allah berikan balasan sesuai dengan amal yang aku kerjakan. Tapi kalau itu menyesal untuk kebaikan. Yang kedua, Sab'an ketika dijemput malaikat Israil dengan ruh mengatakan, kenapa tidak yang baru? Kalau kita ingin tahu sama-sama, sering saya ulang, kota Mekah itu dan Madinah itu kan dingin cuacanya, banyak debu seperti kita saat ini. Makanya bagi orang yang jalan malam sebelum sholat subuh, ya mereka harus menggunakan pakaian yang berlapis-lapis ataupun mungkin pakai jaket sama seperti Sab'an. Pada perjalanan cukup jauh, maka Sab'an tekniknya baju yang bagus di dalam, baju yang kurang bagus di luar dipakainya supaya hangat. Yang kedua, ketika sampai di masjid nanti baju yang jelek itu dikeluarkan, maka sholat dia menggunakan pakaian yang bersih. Karena kan salah satu syarat sah sholat adalah bersih pakaian, bersih tempat. Nah ini Sab'an tahu. Ketika dia berjalan, ternyata ada seorang musafir, seorang yang sudah tua renta duduk di pinggir, kedinginan. Apa kata orang tua itu? Wahai Tuan, aku sangat kedinginan dengan cuaca ini. Kalau Tuan ingin mau berbagi, saya minta pakaian Tuan supaya sedikit banyak menutupi angin yang masuk ke badanmu. Sambil menggigil kan. Apalagi adalah suhu di Arab itu kan hampir 12 derajat, bahkan di bawah 0, ya. Maka diberikan tuh baju yang di luarnya ini. Berinfak, bersedekah kepada orang miskin. Melaksanakan surat Al-Mulk tadi. Ternyata ketika Sab'an ruhnya akan diambil, atas
sedekahnya berupa baju yang kurang bagus diberikan kepada orang tadi, bahkan orang itu sampai ikut untuk sholat subuh, maka ketika ajal datang Allah berikan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sab'an, ya Allah, kalau seandainya dengan baju yang kurang bagus, baju yang jelek saja, keikhlasanku untuk menaikkan perintahmu engkau balas dengan kebaikan dengan surga, kenapa dulu pada waktu orang itu minta tidak aku berikan pakaian yang baru? Tentu pahalanya, balasannya akan berlipat ganda. Misal, makanya kalau dalam kitab dijelaskan kalau ingin berinfak itu minimal memenuhi 4 syarat. Minimal memenuhi 4 syarat. Yang pertama, berikan yang paling baik yang kamu cintai bahkan. Jadi yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai itu kita berikan. Nah itu paling tinggi tingkatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan seorang itu beriman kepada Allah sebelum dia memberikan apa yang paling dicintai yang dia miliki. Belum nyampe kita. Kita suka banget nyewa mobil, ya kan? Mobil Fortuner, nah kita kasih aja buat infak, belum ada ya? Belum aja. Kita punya kain banyak tuh. Kadang-kadang yang berikan kain itu yang baru apa yang orang pakai jelek. Ini ada kain nih ya, jelek banget nih kalau pakai syukur nggak boleh beli begitu kan? Bagering baru kasih. Yang kedua, tepat sasaran. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan wal masakin, wal bisabil, wal fuqara. Nah, jadi orang-orang yang miskin harus menjadi tepat sasaran kita. Makanya kan pemerintah itu kan ngasih tahu ke bansos ya. Nah itu harus tepat sasaran, fakir, miskin, orang-orang yang amat memerlukan. Yang ketiga, ikhlas. Jadi kalau orang ngasih ikhlas nggak boleh. Karena ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatum bil manni wal hajat. Hai orang-orang beriman, jangan sampai sedekah kamu, infak kamu, sedekah kamu, jariah kamu ludes, hancur, tidak ada pahalanya. Kenapa? Bil mani wal hajat. Engkau itu bangkit-bangkit, engkau itu ngungkit-ngungkit. Emang kalau yang bangkit-ngungkit itu bukan sekarang, pasti nanti, begitu ya. Ini kelas sedikit aja dibangkit-bangkit itu. Kalau orang tua itu pintu musola orang jadi gitu. Begitu, ya dia tukang gitu ya. Nah, yang keempat adalah kita dalam berinfak itu semata-mata memenuhi panggilan. Nah, sahabat itu begitu. Dengan baju kotor aja dapat pahala, apalagi baju yang terakhir. Saban berkata, kenapa tidak semua? Suatu hari Saban pagi-pagi ini nih, datang Kamis yang udah berapa hari nggak makan. Orang Arab itu kalau makan pagi itu pakai roti yang gede banget sama susu segelas. Makannya bagaimana caranya? Roti dibelah lalu dicelupin ke susu. Ternyata orang Arab gitu, orang itu kan geblok ya. Roti dibelah, nah roti gede. Ketika Sab'an mau nyuap, Assalamualaikum Tuhan, saya udah 2 hari nggak makan. Kalau Tuhan ingin ridho ikhlas ibadah, tolong berikan Tuhan makanan. Nggak jadi nyuap roti itu, dibelah 2 rotinya, sebelah buat Sab'an, sebelah buat pengumis. Nih aku kasih kamu sebelah roti dan ini setengah gelasnya susu untuk kamu. Luar biasa ini orang panggilannya. Ternyata ketika ajal menjemput dengan sepotong roti dengan sebelahnya itu, Allah ganti keikhlasan Sab'an dengan surganya Allah. Ya nyesel, ya Allah kalau seandainya dulu engkau berikan balasan dengan sepotong roti saja, sebelah roti aja engkau berikan surga, kenapa dulu aku tidak kasih semuanya roti itu? Jadi intinya satu, dalam Al-Quran surat Al-Nafikun, wanfiku mimma roja'nakum min qabli ayyaqiyadamul. Mari berinfak, mari bersedekah, mari berjariah, mari beramal soleh, mari meminta Allah sebelum maut menjemput kita. Ya, kenapa? Jangan sampai kita menyesal. Nanti ada tuh kajian 7 penyesalan wahid, misalnya itu bahas.
Yang kedua, yang perlu kita ingatkan, amal soleh yang diridhoi Allah akan Allah berikan balasan bukan hanya ketika ada di dunia, tapi juga ketika kita akan sakaratul maut. Terlebih-lebih amal soleh itu akan menjadi kebaikan kita di akhirat. Semoga amal-amal kita, sedekah-sedekah kita, dan amal yang kita lakukan, apakah sholat subuh berjamaah, berwirid, berzikir, semua akan menjadi kebaikan, melicinkan jalan kita untuk menghadap Allah. Dan insya Allah kita berharap agar Allah membalas semua amal soleh kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ridho menjalankan perintah Allah, tidak ada boleh paksaan. Demikian kajian subuh ini, semoga bermanfaat dan menjadi ingatan bagi diri saya pribadi dan juga jamaah. Kita tutup dengan ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan karunia Allah untuk hidup kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, amal soleh kita di Lauhil Mahfuz dicatat oleh Allah menjadi kebaikan. Dan kita berharap selalu agar kita selalu dituntun, diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu melaksanakan ibadah yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya barijal hamma ya qasibal qam. Allahumma ya dafi ya bala ya Allah. Allahumma ya dafi ya bala ya Rahman. Allahumma ya dafi ya bala ya Rahim. Allahumma afina min kulli bala'in dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bil amin. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub